Sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia. Sesuai dengan peraturan pemerintahan, setiap orang wajib melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini dilakukan untuk memutuskan rantai pandemi COVID-19 yang sangat mematikan. Pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Berbagai upaya telah dilakukan agar masa pandemi ini segera berakhir, karena pandemi ini menghancurkan seluruh sektor kehidupan, salah satunya sektor pendidikan. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan, mulai dari proses pembelajaran, di mana biasanya dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka. Namun, sejak pandemi berlangsung berubah menjadi belajar daring. Guru dan siswa dan orang tua dituntun untuk bisa menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan aktif walaupun dilaksanakan dari rumah masing-masing. Pandemi COVID-19 yang begitu banyak berdampak negatif juga berdampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dampak positif ini dapat memotivasikan melalui masa-masa sulit untuk terus mencapai tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju. Berikut ini adalah dampak positif pembelajaran dalam masa pandemi. Pandemi COVID-19 berujung pada penutupan sekolah sebagai upaya penyebarannya ke masyarakat Indonesia. Singkat kata, pemerintah telah memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau yang disebut dengan pembelajaran daring atau online. Sistem berbasis teknologi yang berani tentunya membutuhkan institusi pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua untuk melek teknologi. Ini sangat mempercepat transformasi teknologi pendidikan di negeri ini. Hal tersebut tentunya berdampak positif karena pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan sejalan dengan era revolusi industri 4.0 yang terus berkembang. 2. Banyak muncul aplikasi pembelajaran online. Akselerasi transformasi teknologi pendidikan akibat pandemi COVID-19 telah melahirkan berbagai platform program pembelajaran online untuk mendukung pembelajaran yang berani. Banyak program studi online menjadikan pembelajaran lebih efektif. Aplikasi pembelajaran online dikembangkan dengan menyediakan fitur-fitur yang memudahkan pembelajaran online seperti Zoom, Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, dan lainnya. 3. Jumlah kursus online gratis. Kursus online gratis mulai berkembang di tengah pandemi COVID-19. Banyak lembaga bimbingan belajar menyediakan kursus online gratis ataupun beberapa dengan harga diskon, sebagaimana yang diterapkan oleh Ruang Guru, Zenius, Ruang Belajar, Kuiper, aplikasi kelas kami, dan sebagainya. 4. Munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi COVID-19 telah memunculkan ide-ide baru, mulai dari ilmuwan, penelitian, bahkan dosen. Mahasiswa mencoba melakukan eksperimen untuk menemukan kreativitas baru dan menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga dapat melaksanakan proses belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Kelima, kolaborasi orang tua dan guru. Selama pandemi ini, para pelajar tentunya akan menghabiskan waktunya untuk belajar di rumah, di mana hal ini membutuhkan kolaborasi inovatif antara orang tua dan guru agar siswa dapat terus belajar online secara efektif. Selain itu, kolaborasi inovasi dapat mengatasi berbagai keluhan selama pandemi pembelajaran online. Hal tersebut akan berdampak positif bagi dunia pendidikan. Yang keenam, penerapan ilmu dalam keluarga. Ketika semua sekolah ditutup, ini menjadi kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan ilmu di tengah-tengah keluarganya, baik itu sekedar membuka diskusi kecil atau dengan mengajarkan ilmu yang didapat kepada keluarga. Hal ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu ilmu melalui penerapan langsung.
Ilmu yang diterapkan secara langsung akan berpengaruh tidak hanya bagi yang mengaplikasikannya, tetapi juga bagi yang menerimanya. Tujuh guru menjadi lebih akrab dan melek teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pembelajaran tengah pandemi harus dilakukan melalui metode online, sehingga penggunaan perangkat teknologi sangat dibutuhkan. Selama pandemi ini banyak dilakukan pelatihan bagi para guru dengan tujuan memberikan pembinaan guna menentukan metode pembelajaran yang bisa diterapkan pada saat pandemi, yang tentunya berbasis teknologi. 8. Internet sebagai sumber informasi yang positif. Jika proses pembelajaran pada umumnya menggunakan buku cetak sebagai sumber belajar utama, maka dalam proses pembelajaran online, internet merupakan sumber informasi yang dapat digunakan. Internet tidak lagi hanya digunakan oleh siswa sebagai sarana hiburan atau bermain media sosial, tetapi juga digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang diajarkan, seperti mengakses buku digital, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Meski begitu, tentunya hal ini tetap harus mendapat pendampingan baik dari guru maupun orang tua siswa agar siswa tidak salah dalam mendapatkan informasi yang terhindar dari anak hoax. memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi ada beberapa faktor yang dapat mengaruhi apakah mereka pada akhirnya dapat memenuhi potensi tersebut. Para ahli meyakini bahwa peran orang tua dalam kehidupan seorang anak berdampak luas, dan dengan pengawasan orang tua, anak akan mudah memantau perkembangannya secara langsung. Keterlibatan orang tua sangat penting agar anak berprestasi di sekolah. Beberapa orang tua mungkin berpikir bahwa itu adalah peran guru untuk mengajar, bukan mereka. Namun kepercayaan seperti itu tidak merugikan orang tua dan anaknya. Anak-anak tidak mulai dan tidak berhenti belajar hanya selama di sekolah. Mereka selalu terbiasa belajar di rumah dengan teman-teman dan melalui pengaruh lainnya.